berdampak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap implementasi kebijakan kampus berdampak di kampus ini? Kampus berdampak itu adalah kebijakan atau praktek baru, mungkin tidak sampai setahun ya, yang itu yang diinginkan oleh kementerian, dan itu seharusnya dilaksanakan oleh dunia pendidikan, khususnya lembaga-lembaga dunia pendidikan tinggi kampus. Artinya kampus berdampak itu, keberadaan kampus itu harus mempunyai dampak langsung bagi rakyat, bagi masyarakat, sehingga kemudian program-program, kebijakan-kebijakan kampus itu ya harus berdampak langsung kepada masyarakat gitu kan. Jadi kampus tidak hanya menghasilkan, tidak hanya transfer keilmuan ke mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak secara langsung, baik kebijakan dan kegiatannya, seperti kegiatan MBKM harus berdampak langsung kepada masyarakat gitu kan. Kegiatan kerjasama dengan instansi lain itu juga harus berdampak langsung pada masyarakat. Itu tidak sekedar kegiatan-kegiatan yang sifatnya sekedar formalitas, itu harus berdampak langsung, ada dampaknya pokoknya. Terus menurut jenengan, sejauh mana kebijakan ini sudah sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi? Seandainya pun visi misi perguruan tinggi belum sesuai, ya harus menyesuaikan, harus mengganti sehingga visi misinya sesuai dengan keinginan dari pemerintah agar perguruan tinggi itu mempunyai dampak langsung bagi masyarakat. Lalu apakah ada perubahan signifikan pada kurikulum, kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat sejak kebijakan ini dilakukan? Iya, ada. Pengabdian masyarakat sekarang harus dilaksanakan dengan menghasilkan dampak yang terlihat secara konkret langsung di masyarakat itu. Apa kendala atau tantangan yang Bapak temui dalam penerapan kebijakan kampus berdampak? Ya kita harus lagi kemampuan pemikiran, dan juga kita harus juga memperdalam ya wawasan agar nanti dalam praktek-praktek yang kita lakukan itu berdampak langsung. Dan juga kita semaksimal mungkin harus memperkuat dan menambah jaringan ke masyarakat yang lebih luas, sehingga akhirnya dampak kegiatan kebijakan yang kita lakukan itu berdampak kepada bermacam-macam kelompok masyarakat. Bagaimana dukungan pihak manajemen kampus dalam menjalankan kebijakan ini? Ini kan universitas kan sudah menginstruksikan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh fakultas, prodi itu harus berdampak langsung, termasuk seperti PKM, penelitian gitu kan itu. Lalu apa saran dari Pak Barok agar kebijakan kampus berdampak dapat berjalan lebih efektif ke depannya? Ya mulai sekarang, kalau dulu kan tidak ada kewajiban belum ada kewajiban yang secara penuh bagi dosen untuk mengadakan kegiatan tridharma, khususnya pengabdian dan penelitian itu untuk berdampak. Nah sekarang kan ada kewajiban, ya harus semua kegiatan, lalu kegiatan dari dosen, prodi, lalu fakultas harus ya mempunyai dampak itu. Ya itu yang harus dilakukan, dan kami semaksimal mungkin untuk melaksanakannya, realisasikannya. Kami berhasil mungkin untuk mewujudkannya, karena itu kan juga memang kalau itu terrealisasikan, kami juga senang, bahagia, karena memang keberadaan kami kan mestinya kan tidak sekedar transfer keilmuan, tetapi kan tidak sekedar dalam tanda kutip itu imajinasi keilmuan, tidak sekedar dalam bahasa yang lebih itu onani keilmuan, tapi harus betul-betul kampus ini bukan menara gating. Kampus itu bermanfaat bagi banyak pihak, bagi rakyat, bagi warga yang membutuhkan itu. Tuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, kenalin kami dari Administrasi Negara Angkatan 22. Tanya-tanya magang kamu tentang kan magang berdampak kan salah satu program dari Kampus Berdampak toh. Hanya bisa kenalin dulu kamu prodi apa dan kamu magang di mana. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Eka Rahma Ramadhani. Aku dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya. Aku magang di PT Otak Kanan Surabaya. Oke, lalu apa yang kamu ketahui tentang kebijakan kampus berdampak? Oke, mungkin aku jelasin sepengetahuan aku aja. Jadi Ya. kampus berdampak ini sebuah program yang sebelumnya itu diganti. Sebelumnya ada kampus Merdeka, kemudian diganti dengan kampus berdampak. Yang tujuannya ini membuat mahasiswa dan universitas ini memiliki pengalaman nyata untuk mengatasi masalah sosial yang ada di sekitar lingkungan kampus ini. Terus itu aja sih yang aku tahu. Lalu bagaimana cara kampus mensosialisasikan kebijakan ini kepada mahasiswa? Oke, untuk di kampus sendiri dulu itu ada sosialisasi di mana bisa diikuti oleh semua mahasiswa di universitas. Jadi disediakan fasilitas Zoom dan live di YouTube dari Zoom tersebut ketika kuota di Zoom tersebut sudah terbatas. Jadi selama 1 minggu dari tanggal 1 sampai 8 kalau nggak salah bulan Juni atau Juli itu ada sosialisasi mengenai magang berdampak ini, karena magang berdampak ini kan termasuk salah satu program di kampus berdampak. Di situ cukup jelas penjelasannya sehingga mahasiswa itu jika benar-benar mengikuti sosialisasi itu paham mengenai alur bagaimana mengikuti program tersebut gitu. Namun dari prodi sendiri ketika universitas bisa sudah proses informasi tersebut kan kita dari info dari prodi ini cukup terlambat, tapi ketika mahasiswa ini sebelumnya sudah mengikuti informasi dari universitas itu masih bisa mengejar program magang ini. Intinya tergantung mahasiswanya sih bisa atau enggak menerima informasi yang telah diberikan oleh pihak kampus seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku juga mau nanya nih, menurut kamu apakah kebijakan kampus berdampak ini udah memberi manfaat bagi mahasiswa? Kalaupun iya, itu contohnya kayak gimana? Menurut saya program ini sudah memberikan dampak yang secara nyata karena melalui program magang berdampak ini kan beberapa mahasiswa yang telah lolos secara administratif dan lolos untuk mengikuti program ini, mengikuti program secara yang menurut saya sudah terstruktur, karena kalau dibandingkan dengan program magang lain itu belum terstruktur dan cukup terlindungi kalau magang berdampak. Jadi dari awal di magang berdampak sudah ada timeline-nya, tanggal-tanggal yang harus diikuti dan dilaksanakan. Itu satu dari segi timeline. Yang kedua, karena kita perusahaan cuma beberapa perusahaan yang masuk di program magang berdampak ini yang ternyata fun fact-nya cukup sulit semua jika perusahaan masuk di program magang berdampak ini, otomatis perusahaan yang masuk di magang berdampak ini sudah terfilter lah istilahnya, sudah melalui tes yang cukup panjang. Jadi memberikan pengalaman yang cukup menarik dan bermanfaat. Seperti kayak kita mengetahui bagaimana pengalaman kerja di bidang industri kreatif secara nyata itu bagaimana dan secara profesional itu bagaimana. Dan kita juga sempat diberikan bekal seperti sharing session
seperti ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Kalau kita tidak magang ini mungkin kita tidak bisa merasakan. Kedua seperti itu. Yang ketiga mungkin, kita juga, dan ketika magang itu kan ternyata beberapa ada yang tidak menerima paid, sedangkan dalam undang-undang itu sendiri ketika magang itu, setidaknya harus mendapatkan paid ataupun uang transportasi. Karena magang berdampak ini dari pemerintah yang awalnya sudah dapat informasi bahwa dapat paid itu juga termasuk, bagaimana ya, cukup nyatalah gitu. Karena mahasiswa yang ikut magang berdampak mendapatkan paid yang cukup besar, seperti itu. Baik Eka, pertanyaan selanjutnya, menurut Eka nih, kebijakan ini mempengaruhi proses pembelajaran kamu nggak? Atau semisal kamu ikut organisasi mahasiswa gitu, apa itu kayak mengganggu gitu Kak? Oke. Sebenarnya tidak mengganggu. Mungkin ini jawabannya tergantung mahasiswa masing-masing kan, karena setiap magang itu berbeda-beda. Maksudnya setiap tempat magang berdampak itu, kesibukannya berbeda-beda. Kalau dari saya sendiri, selagi mahasiswanya bisa mengatur jam, timeline-nya sendiri atau, membagi waktu dengan baik bisa. Karena kebetulan saya sendiri saat ini juga masih mengikuti organisasi dan saya juga, masih bisa, ikut aktif di kegiatan organisasi. Jadi tidak mengganggu karena ketika kita magang, setelah kita pulang itu tidak mengerjakan kerjaan magang. Kayak ketika kamu pulang dan libur, berarti kamu tidak usah mengerjakan kerjaan magang. Jadi kamu bisa fokus ke hal lain. Begitupun sebaliknya, ketika kamu magang, maka kamu nggak boleh juga mengerjakan hal lain selain kerjaan magang, seperti itu. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran dan organisasi lainnya. Nah, kan tadi kan katanya itu ya Eka ya, kampus itu prodinya telat buat ngasih tahu tentang kebijakan atau program kampus berdampak itu. Jadi menurut kamu sejauh ini sudah berperan aktif banget nggak setelah habis ngasih tahu meskipun telat seperti itu? Mungkin telat ngasih informasinya seperti ini kan, di Unesa sendiri ada beberapa MBKM, tidak hanya magang berdampak seperti studi independen, KKN dan lain-lain. Kalau dari prodiku sendiri, mungkin kebanyakan mahasiswa pasti memilih magang karena jurusan kita itu di bidang industri kreatif, lebih cocoknya di bidang industri kreatif seperti itu, bukan di pendidikan. Kemudian yang kita bingungkan ini, apakah kita boleh mengambil yang lain apakah boleh langsung magang mandiri, apakah harus nyoba dulu magang berdampak. Jadi itu yang dibingungkan dari mahasiswa-mahasiswa. Kemudian Hamin beberapa hari baru diinformasikan bahwa boleh mengambil MBKM lain, tidak harus magang. Tapi bisa juga harus dicoba dulu program magang berdampak karena ini program dari pemerintah gitu. Jadi informasinya ya cukup cukup bermanfaat karena kan itu keputusan dari Kaprodi ya. Jadi kita harus mengikutinya. Mungkin lebih ke menghambat kerja kita kayak seperti ketika magang kan dibagi kayak kelompok-kelompoknya untuk bisa mengisi logbook di web Unesa. Itu cukup terhambat. Jadi setelah after 1 bulan itu baru dibagi dan kita 1 bulan lebih itu nggak bisa ngisi logbook seperti itu. Sangat terlambat informasinya. Jadi dampaknya ke kita itu kita jadi terlambat dibandingkan mahasiswa lain seperti nggak bisa ngisi logbook dan daftarnya jadi mepet-mepet gitu. Kak, aku mau tanya juga ya, nih kan, terus dampak dari kebijakan, bentar. Terus kendalanya itu apa dalam kebijakan itu sama lingkungan kampus? Menurut kamu sendiri nih? Kalau dari aku mungkin sekarang kalau dari berbicara mengenai program magang berdampak atau kampus berdampak ini ya masih belum
tahu sebelum ada kendalanya. Tapi kalau dilihat dari sekitar atau teman-teman saya, ketika proses payment, dari magang, kan kita dapat paid itu ada beberapa yang terlambat, bahkan ketika, bukan Hamin, setelah 2 mingguan lebih itu ada beberapa teman saya yang belum mendapatkan uang paid itu. Mungkin kendalanya itu. Dari, yang lainnya aman-aman saja dan lancar. Kendalanya dari segi paid saja. Nah, terus menurut kamu juga nih ya apa sih cara biar kebijakan kampus berdampak ini bisa dirasakan oleh semua mahasiswa gitu? Mungkin kalau kebijakan yang paling bisa dirasakan magang berdampak ya. Dan kalau, semua bisa merasakan, mungkin bisa juga, tapi ini nggak tahu ya, soalnya kan ini dari pemerintah. Kayak kuotanya itu lebih dibanyakin lagi supaya mungkin, beberapa mahasiswa lebih banyak bisa merasakan, program ini. Dan sepengetahuan saya juga ada, tidak hanya di batch ini saja, di semester depan ada batch 2. Dan itu mungkin, sebuah kebijakan yang, bisa, mempengaruhi hal itu. Jadi ada yang beberapa mahasiswa yang belum bisa mengikuti di batch 1 bisa mengikuti di batch 2, seperti itu. Hubungannya kebijakan ini tuh sama kampus dan masyarakat sekitar, menurut kamu? Hubungannya ya, mungkin karena Indonesia ini termasuk, angka penganggurannya banyak. Kalau dilihat dari segi magang berdampak itu masuk ke keterkaitannya itu. Nah, sedangkan ketika kita, melamar kerja itu pasti dicari mahasiswa yang sudah berpengalaman dan memiliki ilmu. Ketika kita menjadi mahasiswa mungkin kita sudah memiliki ilmunya, tapi belum memiliki pengalaman ketika kita belum magang tersebut. Nah, dari, pemerintah itu memberikan fasilitas sehingga mahasiswa ini tidak hanya memiliki ilmu, tapi memiliki pengalaman yang secara nyata. Mungkin itu dari segi mahasiswa. Kalau dari lingkungannya masalah dari perusahaan, kita sebut saja perusahaan atau mitra ya. Mitra atau perusahaan tersebut itu, masalahnya terpecahkan. Contohnya seperti di mitra saya, dia memiliki masalah bahwa di media sosialnya ini, belum aktif dan tidak memiliki identitas visual yang kuat. Sehingga saya di situ sebagai anak magang hadir memberikan solusinya. Saya, membuat atau semacam identitas visual atau desain untuk media sosialnya supaya lebih aktif dan memiliki, identitas yang kuat. Jadi itu, dari segi mahasiswa memiliki pengalaman yang nyata untuk bisa terjun di pekerjaan supaya bisa mengurangi angka pengangguran itu. Kemudian dari segi lingkungan, masalah yang ada di lingkungan tersebut bisa terselesaikan dan terpecahkan, begitu. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan see you, bye-bye!